Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Mari kita lanjutkan kembali membahas kitab Al-Kafi fi ilmi sorfi jilid yang ketiga. Kita lanjutkan masih membahas tentang i'lal ya, yaitu bentuk-bentuk yang cacat dan kita mempelajari asal-usulnya. Silakan dibuka kembali kitabnya. Ya, kita masuk pada mumtani ya. I'lal pada konteks idgham, meleburkan dua huruf yang sama, tentunya tidak setiap kondisi ya. Ada kondisi-kondisi yang tidak bisa meleburkan. Namanya mumtani'ul idgham, yaitu ya kondisi-kondisi yang mencegah terjadinya apa? Idgham. Apa saja? Kita lihat di sini. Yang pertama, qala al-mu'allif rahimahullah yamtani'ul idghamu fi khamsati mawadi'ah. Terhalangnya idgham itu terjadi pada 5 kondisi, 5 hal ya. Yang pertama, maka minal asma'i salasati mutaharrikil aini mutlaqan. Itu ketika suatu fiil itu berasal dari sulasi ya, dari sulasi ya, atau dari isim yang sulasi juga bisa dikatakan begitu. Mutaharrikil ain, yang ain fiilnya itu pada asalnya ain ya, ain fiilnya itu berharokat, bukan lam fiilnya, bukan fa fiilnya, tapi ain fiilnya secara mutlak berharokat ya. Kalau disebut mutlakon berarti kondisi yang mencakup umumnya, itu umumnya diharokati. Contoh daroro, saroro, jadada. Nah, ini tidak bisa dipaksakan untuk melebur karena secara mutlak ain fiilnya diharokati, yaitu roknya pada daroro, roknya lagi pada saroro, rok yang tengah ya, yang pertama, jadada dal yang pertama yang tengah pada kata tersebut itu juga memang secara mutlak diharokati. Baik, itu alasan pertama tidak bisa dileburkan, gitu ya. Kemudian yang kondisi kedua, asani mata ittasala al-fi'lul mudha'afu bi dhamiri raf'in sahihin, yaitu ketika fi'il mudha'af bersambung dengan dhamir rafa' sahih. Ini dhamir rafa' mutasil itu ya maksudnya. Ya, ketika fi'il mudha'af, fi'il yang mengalami mudha'af, dua huruf yang sama sejenis bersambung dengan dhamir fa'il, ininya gitu. Dhamir rafa' sahih itu maksudnya fa'il. Ya. Contohnya madadtu, madadana, madadata. Kita ingat ketika mentasrif ya. Ini mulai pecah redaksinya, tasdidnya mulai terurai ketika masuk tasrif apa? Anta ya. Bahkan sejak hunna itu sudah mulai pecah, sudah mulai terurai tasdidnya ya kan. Misalnya kita tasrif ya. Di sini apa madatu ya, berarti kan madda ya. Misalnya gini. Madda ya muddu, bukan ke situ arahnya. Tasrif lugawi ya. Madda, madda, maddu, terus maddat, maddata belum di huma ya, belum ya. Maddat, maddata, madadana. Nah, kemudian di madadana, di huna itu sudah mulai terurai. Nah, ini kondisi terurai ini menunjukkan tidak boleh atau terlarang diidgham. Ya, dari mulai madadana di domir fa'ilnya itu hunna, kemudian anta juga kan, madadata, madadatuma, madadatum, madadati, madadatuma, madadatuna, madadtu, madadna. Berarti sudah terurai semua selain domir fa'ilnya, selain domir apa? Selain huwa, huma, hum, hiya, huma.
Sisanya semua sudah mulai terurai. Ya, gitu ya. Baik, itu maksud dari dhamir rafa sahih. Madad tu, madad na, madad ta, dan seterusnya tadi. Madad tum juga termasuk. Ya, madad tuma juga termasuk. Ya, baik. Lanjut, yang ketiga. Yang ketiga, kondisi ketiga, terlarangnya tercegahnya idgham adalah asalis fi af'ali ta'ajjubi bilafzil amri. Ya, jadi ingat bab fi'il ta'ajjub. Kita sudah belajar belum? Fi'il ta'ajjub di jilid 2 sudah ya. Sigo ta'ajjub sudah ya. Kondisi ini apa? Heran, takjub, betapa gitu ya, betapa indahnya rumah itu misalnya, betapa pintarnya dirimu dan seterusnya, namanya ta'ajub. Nah, sigo ta'ajub, redaksi takjub atau heran, keheranan itu ada dua. Pertama pakai fi'il madi, ya. Yang kedua pakai fi'il amr. Tapi artinya tetap sama. Artinya bukan kemudian menjadi fi'il amr, artinya bukan perintah, bukan. Tetap artinya nanti ta'ajub. Contoh gini, lihat sini. Mislu a'jiz bil ilmi. Nah ini, a'jiz bil ilmi ini kan pakai fi'il amr. A'jiz kan. Polanya af'il ya, fil amri. Nah, ini rumus yang pertama dari sigo ta'ajub yaitu af'il bi itu. Rumusnya af'il bi. Bi-nya huruf jar. Ajiz bi bil ilmi ya. Gitu ya. Artinya apa? Ajiz bil ilmi bisa artinya betapa mulianya ilmu itu. Ya, betapa mulianya ilmu itu dan aku mencintainya. Ya. Baik. Nah, ya, bukan dan dalam kondisi gitu ya. Ini wawunya namanya wawu hal ya. Wa ahbabtu bihi dalam kondisi aku mencintainya. Nah, ini maka di sini eh lihat ajiz ya, zainya kan ada dua. Padahal awalnya dibaca ini. Awalnya dibaca a'azza, ya kan? A'azza. A'azzani Allahi wa iyyakum di antara bacaan apa? Bacaan doa ya. A'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah memuliakan kita semuanya. Gitu ya. Baik. Ini terurai, zainya terpecah situ. Nggak bisa disatukan. Yang keempat, fima yaqtadi tikrarul idghami. Karena memang diperlukan untuk diulang. Idghamnya itu nggak bisa satu. Harus ditambah lagi pengulangannya. Contohnya di sini, mislu halala syaddada mahlala. Ya, lihat kondisi pertama halala dengan syaddada itu memang menuntut untuk mengulang idghamnya. Jadi maksudnya yang ain fiilnya itu sudah ditasdid, tapi masih ada pengulangan lagi. Jadi kalau ada 3 begini, ya maka tidak bisa diidgham sekaligus semuanya. Memang harus diulang 2 kali ya. Nah, ditulis 2 kali lamnya, yang satu ditasdid, yang satu tidak ditasdid. Baik, mahlala juga demikian karena dituntut ya, mayak tadi dituntut atau diperlukan untuk diulang. Mahlala ini kenapa? Karena apa? Dia masuk rubai yang mujarrad ya. Rubai mujarrad. Mahlala ya, fa'lala, bukan mazid. Sehingga itu huruf asli semua dan tidak bisa dileburkan antara lam yang pertama dengan lam yang kedua. Karena menuntut untuk tetap diulang. Itu ya. Kemudian yang kelima, fi mazida ala aslihi sulasi harfun. Jadi kondisinya adalah fi'il sulasi sebenarnya. Defaultnya fi'il sulasi. Ya, sulasi itu berapa huruf utama? 3 kan? 3 huruf utama. Namun zida harfun ditambahkan 1 huruf tambahan sehingga itu menjadi alasan li ajli ilhaqihi. Menjadi alasan sebab mulhaq. Dia niru ya, jiplak ya, plagiat. Ilhaq itu namanya dengan dari mulhaq ya, mulhakan, tiruan. Dia agar bisa meniru rubai.
agar bisa meniru rubai mujarrad. Contoh, jalbaba itu kan sebenarnya itu sulasi mazid. Ya, itu sebenarnya sulasi mazid. Seakan-akan mirip jadi rubai mujarrad. Paham ya bedanya? Sulasi mazid berarti kan huruf utamanya cuma 3. Jim, lam, ba. Yang pertama. Nah, ba yang kedua itu tambahan. Sehingga seakan-akan kok mirip jadi mulhaq ini. Mirip apa? Rubai mujarrad. Ternyata ini tidak. Nah, kondisi yang seperti ini, kondisi mulhaq ini juga menghalangi leburnya, idghamnya, teridghamnya apa? Dua huruf yang sama pada fiil-fiil yang seperti ini. Baik. Lanjut. Kemudian qawaid. Al-awwal yang pertama, ini kaidah-kaidah ini sudah dibahas sebenarnya prakteknya. Namun ini disimpulkan lagi. Yang pertama, idza tajanasa harfani fi kalimatin wahidatin wal awwalu minhuma sakinun wa sani mutaharrikun wajibal idghamu bila syartin. Jika dua huruf dalam satu kalimat itu ada yang sama, sejenis, maka jika huruf pertamanya sukun, dua huruf yang sama ya, dalam satu kata, dua huruf yang sama dalam satu kata, huruf pertama yang dari dua yang sama, itu sukun, huruf yang keduanya itu berharokat, wajibal idghamu bila syartin, maka wajib idgham tanpa syarat. Ini sudah Anda pernah sampaikan, syarat untuk terjadinya idgham dari dua huruf yang sama, maka huruf pertamanya harus disukun. Baik secara aslinya sukun, ataupun dipaksa jadi sukun. Ditukar gitu ya, harokatnya. Nahu contohnya farran ala wazni fa'lan. Ya, udghimatir ra al-ula fis saniyah fasara farran. Kemudian diidghamlah ra yang pertama yang sukun masuk pada ra yang kedua, ra yang berharokat sehingga menjadi tasydid idgham farran. Kondisi kedua. Ya di sini idza waqa'a fi kalimatin wahidatin harfani mutaharrikani min jinsin wahidin. Perhatikan jika terjadi dalam satu kata ada dua huruf yang sama, kemudian dua-duanya berharokat. Beda kan? Beda sama yang pertama tadi. Kaidah pertama, dua huruf yang sama dalam satu kata, tapi yang satu harokat, yang satu sukun. Yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Kalau ini dua-duanya berharokat, defaultnya. Bagaimana solusinya? Kita baca lagi. Wa ma qablaha mutaharrikun au harfu maddin. Dan sebelumnya ada huruf berharokat lagi, sebelumnya lagi berarti tengah-tengah antara fa fiil dengan ain fiil itu ada alif, ada huruf mad ya biasanya alif kan. Atau ada huruf berharokat yang maksudnya adalah fa fiilnya. Paham ya? Jadi berharokat semua gitu, misalnya kataba gitu kan. Misalnya aja kataba gitu ya. Nah, sudah. Atau ada alifnya di tengah-tengah misalnya solihun gitu ya. Solihun. Sudah, itu contoh aja. Walaupun hurufnya tidak ada yang sama ya. Itu contoh aja. Baik, lihat sini wajibal idghamu bihadfi harokatil awwali minhuma. Maka wajib diidgham dengan ada prosesnya dulu. Ada tahapannya yaitu apa? Hadfi harokatil awal. Dihapus dulu harokat pada huruf pertama dari dua huruf yang sama yang semula sama-sama berharokat tadi. Contohnya, faroro. Dari awal sudah faroro. Wazannya fa'ala. Kemudian, gimana cara meleburkannya? Tahapannya apa? Ala wazni fa'ala wa farun. Ala wazni fa'ilun. Jadi ada dua ya, ada dua lafaz. Yang pertama faroro, yang kedua farun. Farun. Gitu ya cara bacanya. Ala wazni fa'ilun. Maka sukinatir ra'ul ula bihadfil harokah fasara farra wa farun summa udghimati ra al-ula fi tsaniyah fasara farra wa farun. Prosesnya tahap pertama dibuang dulu harokat pada huruf pertama dari dua huruf yang sama. Baik pada wazan fa'ala ataupun pada wazan fa'ilun. Ya kan? Sudah? Dan tahap itu sudah dimasukkan ya.
kemudian dileburkan, diidghamkan menjadi farra dan farun. Nah, itu jadinya seperti itu. Ini insyaallah kaidahnya mudah ya, tidak sulit. Yang ketiga yang terakhir, kaidah terakhir, idza tajanasa fi kalimatin wahidatin harfani mutaharrikani wa ma qablaha sakinun. Nah, kondisi yang terakhir adalah ketika dalam satu kata ada dua huruf yang sejenis sama-sama berharokat, wa ma qablaha sakinun, tapi huruf sebelumnya berarti apa? Fa fiilnya sukun. Berarti yang sama di ain fiil dan lam fiilnya. Gitu kan? Maka solusinya gimana? Wajabal idghamu binaql. Maka caranya wajib diidgham dengan cara dinakal, ditukar, dipindah harokatnya. Harokatnya siapa? Kita baca. Binaqli harokatil awwali minhuma ila sakini. Ditukar harokat pertama, harokat dari huruf pertama, harokat huruf pertama dari dua huruf yang sama. Gampangnya ditukar harokatnya ain fiil ke sukunnya fa fiil. Gitu ya, gampangnya seperti itu. Bina harokatil awali minhuma illa sakini. Nahu yang semula yafriru, gitu kan? Asalnya yafriru ala wazni yaf'ilu. Sukinatir ra'ul ula, maka ra'ul ula mana? Ri itu ya, ri-nya itu ditukar, dinakal harokatnya, dipindah ke fa, ditukar. Nah, sudah dibayangkan, fa-nya yang sukun ditaruh di ro yang pertama. Ro yang pertama yang harokatnya kasar ditukar, dipindah ke fa. Jadi apa? Ilama qabla hasakini fasoro yafir. Yafir ru. Sementara gitu dulu. Yafir ru udah ditukar kan? Ditukar sudah. Summa udgimatir ra'ul ula fisaniyah fasoro yafiru. Kemudian diidgham ro yang pertama dengan ro kedua. Ro yang pertama sudah memenuhi syarat idgham, sudah sukun kan? Sudah sukun gara-gara ditukar harokat dengan harokat kasroh pada ro tadi atau pada fa, ditukar dengan sukun pada fa, tukeran, maka menjadi yafirru. Itu asal usulnya. Itu asal usulnya kenapa jadi yafirru. Farro yafirru. Gitu ya. Saya sampai sini ada pertanyaan, materi kita sudah selesai di poin ini. Masih ada lagi? Oh, masih ada lagi ya? Anda kira sudah selesai. Baik. Ini bacakan atau enggak? Atau ke depan? Kita cek ya. Kita baca dulu semampunya. Yang keempat, idza ijtama'a harfani min jinsin wahidin fi kalimatin wahidin wasani minhum masakinun asli imtana al-idgham. Sakinun asliyun maksudnya gitu ya. Maksudnya jika berkumpul dua huruf yang sejenis fi kalimatin wahidah dalam satu kata yang sama, kemudian huruf yang kedua dari dua huruf yang sama itu sukun. Sukunnya sukun asli lagi. Maka imtana al-idgham. Maka tidak boleh dileburkan. Ya. Tercegah idgham. Contohnya farorna. Sudah bayangkan. Ro yang kedua malah sukun nih. Farorna. Atau wa yafrirna. Fil mudhari'nya. Ala wazni fa'alna dan yaf'alna. Ini cuma ngulang aja tadi ya. Poin yang imtana tadi mumtani. Ini bisa dijadikan kaedah gitu aja. Intinya sama aja ya. Intinya ini kondisi terhalangnya idgham. Yang kelima, idzal taqa harfani mutajanisani fi kalimatin wahida wasani minhuma sakinun aridun jazal idghamu wal faqu. Jika bertemu dua huruf sejenis ya dalam satu kata yang sama, sudah. Kemudian yang keduanya sukun. Ya, sukunnya sukun arid itu apa maksudnya? Sukun arid itu apa? Sukun arid artinya bukan sukun asli. Dicatat ya. Sukun arid atau sukun aridi di situ
artinya bukan sukun yang asli. Lawan dari sukun asliyun tadi. Jadi sukunnya di situ bukan asli, ya, sukunnya bukan sukun asli. Baik. Tadi ya mungkin karena wakof atau karena kebutuhan tertentu. Kita lihat kalimatnya. Jazal idghamu wal fakku. Maka boleh dileburkan atau tetap, ya, tidak lebur. Contohnya firra, lihat firra sudah, wa ifrir ala wazni if'il. Jika ada dua huruf sejenis dalam satu kata, yang keduanya sukun, berarti kondisi asalnya ifrir, ya, ifrir. Sudah. Kemudian sukunnya sukun arid, ya, nampaknya sukun karena wakof, ya. Kemudian jazal idghamu, maka boleh diidgham jadinya firra, dan juga boleh tidak diidgham jadinya apa? Ifrir. Jadi ada dua opsi. Dengan syarat apa tadi? Dua huruf yang sejenis dalam satu kata, yang keduanya sukun arid. Wallahu a'lam. Baik. Kemudian yang berapa? Yang kelima, ya. Yang kelima sudah, kemudian yang keenam. Ya, yang keenam tadi apa, al-fakku itu lawan dari idgham, ya. Tadi apa tadi? Wal-fak itu ya tadi, ya. Ada redaksi wal-fak itu terpisah gitu. Lawan dari idgham. Jadi boleh milih. Kalau kondisinya sukun arid, maka boleh dipilih. Bisa idgham ataupun bisa al-fakku, bisa terpisah. Berikutnya yang keenam, sedikit lagi. Yusagu amrul mudha'af minal mudhari'il mukhatabi al-ma'rufi bi arba'ati umur. Ya, terbentuknya kondisi amr pada fiil yang mudha'af dari fiil mudhari' mukhatab yang telah dikenal, ma'ruf, itu ada empat keadaan. Kondisi yang pertama, bihadfi ta'i min awwalihi mislu firra min tafirra. Kitanya dihapus, ya. Jadi bentuknya seperti itu. Ini fi'il amr, ya. Yusagu amrul mudha'af minal mudhari'il mukhatab. Iya, betul. Jadi fi'il amr itu memang berasal dari fi'il mudhari' mukhatab. Dan itu memang benar, ya. Jadi fi'il amr itu adalah kondisi jazm, kondisi majazumnya fi'il mudhari' mukhatab. Misalnya gini, fi'il mudhari' mukhatabnya domir anta, taktubu gitu, ya. Taktubu, engkau seorang laki-laki sedang menulis. Maka fi'il amrnya tinggal dijazmkan saja. Jadi uktub. Taktubu itu jadi uktub. Bagaimana prosesnya? Prosesnya tak mudhoro'ahnya dihapus. Sama seperti ini. Tafiru ini mungkin awalnya tafiru, ya. Tafiru harusnya. Farro ya firu, kan? Tafiru, tak mudhoro'ahnya dibuang. Kemudian dijazmkan. Kalau kondisi jazm pada fi'il mudhari yang akhirannya tidak mudho'af, maka jadi sukun. Uktub, kan? Awalnya ditambahkan hamzah wasol biar bisa dibaca. Tapi kondisi di sini, karena di sini mudho'af, ada double tasdid, maka tidak perlu disukun, diganti dengan fathah, kemudian tidak perlu hamzah wasol karena sudah bisa dibaca. Ya, sudah bisa dibaca, kan? Firra. Kecuali fa-nya jadi sukun, maka harus ditambahkan hamzah wasol, misalnya ifror gitu, ya. Malah jadi ini pecah lagi mudha'afnya. Yang kedua, bijazmil mufradil mudzakkar bil fathah. Atau dengan cara menjazm bentuk mufrad mudzakarnya dengan cara di fathah, jazm dengan fathah. Iya, dijazm dengan memunculkan harokat fathah. Betul, ini penjelasannya ini tadi sudah Anda jelaskan. Kalau fi'il mudha'af, kondisi jazm mufrad mudzakkar itu artinya domir anta, ya. Ya, kan? Mukhatab yang mufrad mudzakkar dijazm. Jazm kan pada
domir-domir yang mukhatab ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Pada kasus fil amr kan. Fil amr itu kan hanya berlaku di domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Kemudian berikutnya yang bagian C, bijazmil baqi bihadzfin nuni ghairi nuni jam'il muannas. Ya, dijazm sisanya itu maksudnya apa? Bihadzfin nun, dengan menghapus nun, sisanya itu berarti selain domir anta ya. Berarti yang antuma, antum, anti, antuma, antuna, yang semuanya kalau kita tarik ke fi'il mudhari'nya, kita ubah ke fi'il mudhari'nya dulu, itu kan ada nunnya. Betul? Ada nunnya enggak? Ada nunnya ya, misalnya gini. Kita mau bikin fi'il amr dari domir antuma. Fi'il mudhari' mukhatabnya apa? Misalnya kita pengen bikin fi'il amr dari fi'il mudhari' ya, antuma. Berarti awalnya misalnya taktubani, ya kan? Taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna. Semuanya pakai nun akhirannya. Paham ya? Itu dimaksud dengan bijazmil baqi. Sisanya selainnya anta, maka caranya dihapus nunnya. Tadi ya, taktubani, hapus nunnya. Misalnya kalau di sini tafirroni gitu kan. Tafirroni domir antuma. Hapus taknya, hapus nunnya. Jadi firro. Lihat hasilnya. Mislu firro. Itu asal-usulnya. Kalau yang firri asal-usulnya dari mana? Dari tafirrina. Domir anti. Tafirina, taktubina kalau pada kata bayatub. Maka jadi firri. Nunnya jadi hapus. Selesai. Paham ya? Lanjut yang berikutnya. Ini harus diingat-ingat untuk baca kitab. Ini penting ya. Nah, yang terakhir, biziyadati hamzatil wasl fi awalil jam'il muannas. Nah, baru nih kepake hamzah wasalnya pada konteks jamak muannas. Gimana itu maksudnya jamak muannas? Berarti domir apa? Domir antunna. Di domir antunna, maka mau nggak mau diurai, tidak terjadi idgham, sehingga fa-nya tetap sukun. Pada asalnya kan memang sukun. Tidak terjadi nakal, tidak terjadi perpindahan harokat ro pertama dengan fa yang sukun, maka otomatis karena nggak bisa dibaca tanpa hamzah wasal, maka dibutuhkan hamzah wasal jadi ifrirna. Naknya tidak dihapus, kenapa? Karena itu nun inas atau nun niswah yang tidak bisa dihapus. Dia bahkan menunjukkan lafadznya itu apa? Mabni. Itu ya, jamak perempuan. Cukup insyaallah ada pertemuan kita di kesempatan kali ini dengan doa menutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.